Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rizal Maulana dari Berkah Mulia Tani. Dan mohon maaf kalau misalkan agak berisik karena toko saya ini ada di pinggir jalan raya utama atau jalan besar ya. Jadi lalu lalang mobil, motor, dan lain-lain pasti terdengar. Oke, kali ini dan kebetulan sekarang di luar ini hujan lebat, teman-teman ya. Nah, kebetulan di musim hujan dan banyak permintaan salah satu produk yang bisa mengendalikan layu fusarium dan layu bakteri. Nah, ini untuk toko-toko pertanian yang baru awal buka ataupun yang sudah lama, wajib memberikan rekomendasi produk-produk yang bisa mengendalikan layu fusarium dan layu bakteri. Nah, di sini saya ada dua produk yang paling banyak dicari petani senior ataupun petani-petani yang mengalami tanamannya itu seperti tomat, cabai, dan tanaman-tanaman budidaya lainnya itu tiba-tiba layu atau bahkan mati. Dan ini bisa menyebar ke tanaman lainnya. Kalau misalkan yang satu terserang, kemungkinan besar tanaman lainnya atau yang dekat-dekat dari tanaman yang terkena virus layu fusarium atau bakteri mengakibatkan layu bisa tertular, teman-teman. Nah, langsung saja saya akan memberikan dua produk yang paling banyak dicari seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada Arashi, teman-teman. Arashi ya, kalau di sini disebutnya tuh Arashi, tapi tulisannya di sini Arashi Triple Action, dan ini made in Jepang, teman-teman. Jadi diimpor dari Jepang ya, dan kemudian dipasarkan di Indonesia, dan banyak petani-petani senior yang sudah tahu betul dengan produk ini. Ini digunakan baik itu di musim hujan ataupun di musim kemarau. Kalau misalkan tanaman budidaya mereka itu tiba-tiba terkena layu fusarium, dan di penanaman berikutnya bisa dicegah dengan produk Arashi ini. Jadi untuk aplikasinya ini, teman-teman, bisa dalam pencegahan itu bisa dikocorkan pada tanaman yang umurnya sekitar 3-7 hari HST atau hari setelah tanam dengan 200 ml per tanaman. Kira-kira satu aqua gelas lah ya kalau misalkan perbandingannya untuk satu tanamannya ini. Dan untuk kualitasnya sendiri jangan diragukan lagi, teman-teman, karena si Arashi ini sudah terbukti banyak digunakan baik di Jepang sendiri ataupun di Indonesia ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini bisa diaplikasikan pada beberapa tanaman budidaya seperti tomat, cabai, dan jenis tanaman budidaya lainnya. Nah, bagaimana kalau misalkan si tanaman teman-teman ini sudah terkena layu fusarium ataupun layu bakteri? Nah, si produk ini, si Arashi ini bisa teman-teman gunakan dalam penyembuhannya, dan untuk perlakuannya juga berbeda. Kalau misalkan tadi untuk pencegahan biasanya digunakan atau sesuai petunjuk di sini digunakan atau dikocorkan 3-7 HST atau hari setelah tanam. Dan selanjutnya kalau misalkan sudah terlanjur kena serangan layu bakteri fusarium atau jamur dan lain-lain, teman-teman bisa mengocorkan si produk ini, si pupuk Arashi ini 3-5 hari atau 3-7 hari sekali. Dan insya Allah ada perbedaan jika memang sudah terserang. Tapi kalau misalkan sebelum terserang atau mencegah serangan layu bakteri dan layu fusarium, teman-teman harus mengocorkan si produk ini, dilarutkan dalam air, kemudian dikocorkan 3-7 hari setelah tanam ya, itu untuk pencegahan. Dan ini untuk petani senior sudah paham betul dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan kemudian di penanaman selanjutnya supaya tidak terserang ataupun yang sudah terserang bisa menggunakan produk ini. Dan ini untuk harganya sekitar 45-55 ribuan per satu saset kemasan 100 gram ini, teman-teman ya. Dan itu bisa berbeda-beda ya di tiap daerah. Ada yang menjualnya 45.000, 55.000. Dan seperti yang sudah saya sebutkan berulang-ulang, hati-hati jika ada yang menawarkan produk ini di bawah harga pasaran. Karena sudah banyak sekali oknum-oknum ini, banyak sekali partner penipu ini. Mereka memposting produk ini asli, tapi yang dikirim palsu. Makanya tidak ada reaksi apapun pada tanaman. Dan ini sudah terorganisir, teman-teman ya, si penjahat-penjahat atau penipu ini. Mereka membeli produk ini di toko online temennya ini supaya memberikan testimoni yang bagus. Kemudian ada pembelian yang berulang-ulang supaya kelihatan
laku di pasaran, padahal yang dikirimkan itu produk palsu. Dan ini sangat penting untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman yang memberinya secara online. Ada baiknya kalau misalkan di toko-toko pertanian terdekat, lebih baik membelinya di tokonya langsung supaya keasliannya terjamin ya. Dan untuk di daerah kami, di daerah Bandung ini sekitar 55 ribuan per satu saset isi 100 gram ini. Oke, selanjutnya produk yang kedua, selain si pupuk arasi made in Jepang ini, yang kedua ada mana tadi ya? Oh, ini. Dengan fungsi yang hampir sama, teman-teman. Ini produk Indonesia. Namanya pedal. L-nya 2 ya. Pedal pengendali layu, menyehatkan dan menyuburkan tanah. Nah, untuk si pedal ini kemasannya ini berapa? 500 gram, teman-teman. Ini lebih banyak dari yang tadi dan harganya tidak jauh berbeda. Ini sekitar 65 ribuan dapat 500 gram. Kalau yang tadi 100 gram sekitar 55 ribu, ini sekitar harganya 55 sampai dengan 65 ribu sudah dapat 500 gram. Dan ini kualitasnya juga tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Kalau misalkan tadi produk luar negeri atau impor ya dari Jepang, kalau ini Indonesia kalau tidak salah ya. Dan di sini di kemasannya ini sudah dijelaskan juga apa saja manfaat dan kelebihan dari si pupuk Hayati pedal ini ya. Oke, saya bacakan sedikit saja. Jadi si pedal ini merupakan pupuk pengendali Hayati serbuk berwarna hitam yang berfungsi untuk mengendalikan patogen tanah penyebab penyakit penting pada tanaman seperti layu, fusarium. Kemudian Phytophthora atau rebah batang seperti melahoi seperti itu ya. Selanjutnya rebah kecambah dan bakteri Pseudomonas sp pada tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Nah, di kemasannya teman-teman bisa lihat atau bisa baca-baca sendiri nanti kalau misalkan sudah beli, dan ini wajib beli karena sekarang di musim hujan teman-teman, dan si tanaman ini rawan terserang penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Dan untuk pencegahannya atau pengobatannya bisa menggunakan pupuk Hayati pedal ini ya, selain yang arasi. Dan petani-petani yang sering membeli produk ini laku keras teman-teman ya. Petani-petani yang membudidayakan cabai, kol, kentang, bawang merah, tomat, semangka, melon, ketimun. Kemudian ada padi dan juga lada. Nah, untuk dosis dan aplikasinya sendiri, ini bisa diaplikasikan 1-4 hari sebelum tanam teman-teman ya. Jadi maksimal 7 hari setelah tanam. Baru dikocorkan untuk si produk ini. Dilarutkan dulu dalam air seperti biasa. Kemudian untuk pencegahan dan mengendalikan juga sama, 2-3 hari sebelum tanam dan 3 minggu setelah tanam. Jadi 3 hari sebelumnya sudah harus dikocor, kemudian 3 minggu kemudian sudah harus dikocor lagi. Dan untuk cara aplikasinya bisa disebar bersama pupuk dasar ataupun dikocor pada lubang atau lubang tanaman. Kemudian untuk dosisnya sendiri ini lebih irit teman-teman ya, 5-10 kg per hektar. Jadi kalau misalkan 10 kilo ya teman-teman kurang lebih membeli 20 bungkus 500 gram ini, atau 5 kilo juga cukup. Karena saya juga pernah mengalami cabai saya sudah tinggi besar sekitar 1 meteran lebih, tiba-tiba layu kemudian mati. Nah, dari pengalaman itu saya kemudian mencari referensi pupuk apa atau obat apa yang bisa digunakan untuk mengendalikan layu, bakteri dan layu fusarium itu. Kalau dulu kalau misalnya sudah terkena ya sudah dicabut atau dibiarkan saja. Tapi sekarang karena memang sudah tahu ilmunya, mendapat rekomendasi dari para suhu, jadi saya sudah mencoba produk-produk yang sudah saya review tadi. Yang pertama ada pedal, kemudian yang kedua teman-teman bisa menggunakan pupuk arasi made in Jepang ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat untuk review saya kali ini. Saya Rijal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.